나한테 왜 이러는 건데? 봤어. 우시은 휴대폰? 있겠지. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Beach Egg Rich Season 2 yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Bye, Mimin. 찍지 말라고! Min Yul-hee benar-benar malu banget gara-gara kelakuan dari Baek Jae-na. Tapi gara-gara itu juga dia marah banget kepada Jae-na dan tidak terima akan hal itu. Dan dia nggak terima kalau misalkan dia dipermalukan seperti itu. Tapi Jae-na nggak peduli sama sekali. Kemudian dia malah melampiaskan kemarahannya kepada Kim Hye-in dan juga melemparkan Kim Hye-in air. Namun Kim Hye-in gak tinggal diam gitu aja, dia juga menempelkan air-air yang tersisa di tangannya ke arahnya Min Yul-hee. Kemudian dia langsung keluar dari pesta tersebut karena pasti malu banget dong, ya kan? Kemudian Lee seorang mengikuti Kim Hye-in dan juga meminjamkan jaketnya kepadanya karena tubuh Hye-in kan udah basah kuyup kayak gitu. Dan ketika sampai di rumah, Hye-in menyadari bahwa kemungkinan besar Baek Jae-na hanya menjadikan dia sebagai alatnya saja. 다 계획된 거야? Sementara itu Jin-wook bertanya kepada Baek Jae-na apakah semua hal yang tadi udah direncanakan sama Jae-na ataupun tidak. Jae-na bilang benar, dia udah merencanakan semuanya karena dia tidak akan membiarkan satu orang pun untuk merebut dia sebagai ratu di Diamond Six. Nah, dia juga bertanya balik kepada Jin-wook apa yang Jin-wook rencanakan. Tapi Jin-wook bilang dia nggak merencanakan apapun, dia hanya manusia biasa aja. Nah, dan Jae-na akhirnya menyetujui untuk bekerja sama dengan Jin-wook. Keesokan harinya, berita tentang kejadian tadi malam itu tersebar dengan luas banget dan juga viral di postingan komunitas sekolah mereka. Termasuk si Gundik ini juga melihat informasi itu dan bakal menghubungin Min Yul-hee. Terus kan si Hae-in bertanya kepada Doeun apakah dia bisa berkunjung ke Diamond Six ataupun tidak. Cuma Doeun bilang bahwa dia sekarang udah nggak jadi anggota Diamond Six lagi. Nah, gara-gara itu Hae-in jadi marah kepada Doeun seolah-olah dia udah nggak butuh Doeun lagi. Dan ketika dia bercerita tentang Woojin, sangat terlihat Doeun tuh kurang tertarik hingga akhirnya Hae-in tambah marah dan pergi meninggalkan Doeun. Terus Lee seorang masih prihatin banget nih dengan keadaan Hye-in dan jadi dia memastikan apakah Hye-in ini baik-baik aja ataupun tidak. Hye-in bilang dia baik-baik aja, tapi dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah seorang kenal dengan Shin ataupun tidak. Terus dia juga bertanya tentang HP-nya Shin yang hilang. Namun terlihat banget bahwa jawaban dari sarang itu berbelit-belit dan dia juga mengalihkan perhatian dan juga mengubah topik pembicaraan, mengatakan kepada Hye-in bahwa dia itu pengen terus-terusan ketemu sama Hye-in, makanya dia mendekatin Kim Hye-in. Ular. Nah, terus si Min Yul-hee ini tiba-tiba dihubungin sama mak tirinya Jae-na. Nah, jadilah mereka bertemu di tempat parkiran. Jadi di sini mereka berdua itu merencanakan rencana jahat mereka untuk menjatuhkan Baek Jae-na. Jadi Min Yul-hee bakal ngebantu si Gundik ini dan si Gundik juga bakal membantu Min Yul-hee. Jadi mereka itu punya rencana bersama untuk menjatuhkan Baek Jae-na karena mereka berdua sama-sama membenci Baek Jae-na. Setelah itu Min Yul-hee pergi menemuin si Hae-in. Dia juga mengajak Hae-in untuk bekerja sama untuk menjatuhkan Baek Jae-na. Jadi dia itu bakal memfitnah Baek Jae-na dengan bantuan dari si Kim Hae-in ini. Tapi Hae-in untuk saat ini belum mau. Namun Min Yul-hee bilang bahwa nantinya mereka bakal bekerja sama apapun yang terjadi karena jalannya emang kayak gitu, kata si Min Yul-hee. Tapi entah kayak mana nanti pilihan dari si Hae-in Luchinut ini. Nah, terus kan pada malam harinya Hye-in itu rencana pengen bertemu dengan sarang dengan mengatakan bahwa dia tahu bahwa sarang memiliki HP-nya si Shin. Namun ketika itu datanglah Baek Jae-na berkunjung ke kafe temannya Hye-in dan ditawarkanlah sama dia kopi untuk Baek Jae-na. Nah, terus Hye-in bertanya sama Baek Jae-na tentang kejadian kemarin malam dan dia agak kecewa dengan sikapnya Baek Jae-na yang seperti itu. Namun Baek Jae-na bilang, ya itu kan sesuai dengan orang-orang yang di bawah aku dong, gitulah kata Baek Jae-na. Kemudian dia juga memberikan materi wawancara untuk Hye-in keesokan harinya, walaupun awalnya Hye-in gak mau, tapi Jae-na bilang,
itu harus dia turutin karena kalau enggak bisa berabe. Ya udah, keesokan harinya pas Yein interview, akhirnya dia mengikuti naskah yang diberikan sama Baek Jin sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tapi setelah dia kelar interview, dia didatengin sama si Lut Nut ini karena dia nggak terima dipermalukan sama Yein, dan kebetulan di situ nggak ada CCTV, jadinya dia malah menyakitin Kim Hye-in. Dan dari kejauhan terlihat Hae-in gembira banget melihat Yein dalam keadaan yang seperti itu. 야, 왜? Setelah itu Baek Jena melihat Yein kayak lemes banget, jadi dia nanya, Yein ini kenapa kok lemes banget? Lalu Yein bertanya kepada Jena tentang Lee Sarang. Jena bilang, udah gak usah deket-deket sama dia, intinya dia itu sama aja kayak cowok-cowok yang lain, hanya memanfaatkan Yein aja. Terus Yein bilang juga sama Jena bahwa dia melihat ada HP-nya si Eun di tasnya Lee Sarang, dan mereka nggak sadar bahwa ada Woo Jin yang mendengarkan percakapan mereka. Setelah itu Baek Jin ada pertemuan keluarga bersama dengan Jinwook. Jadi dia itu memperkenalkan Jinwook kepada ayahnya dan juga si Gundik. Jadi di sini terlihat si Gundik kayak happy banget, terlihat seakan-akan Jena itu sudah mulai menerima dia. Tapi Jena hanya berusaha untuk menahan emosinya karena dia harus tetap bersikap elegan di depan tunangannya, ya kan? Tapi gara-gara sikapnya Jinwook yang terlalu akrab dengan si Gundik, hal itu membuat Jena marah dan dia bilang bahwa dia nggak suka, terutama ketika membahas tentang adik tirinya yang merupakan anak yang tidak diinginkan. Nah, gara-gara itu mereka berdua jadi berantem, dan biar nggak terlalu fatal berantemnya, Jena memutuskan pergi. Setelah itu pas Jinwook balik ke rumahnya, terlihat ada orang yang mengirimkan videonya Hye-in dan juga Hae-in lagi berantem ketika di kolam kemarin. Tunggu dulu, siapakah itu? Terus ayahnya tiba-tiba nelpon dan menanyakan bagaimana pertemuan tadi, dan ayahnya seneng banget karena ayahnya Jena itu cukup senang dengan Jinwook, dan dia mengatakan bahwa rencana mereka harus berhasil untuk merebut perusahaan ayahnya Jena. Pokoknya mereka bakal akuisisi 100%. Nah, setelah itu dia bakal menyingkirkan Jinwook dari kehidupannya. Terus kan sepulang sekolah, Hye-in itu memberikan beberapa makanan yang diambil di ruangan Diamond Six kepada ayahnya. Dan ayahnya bilang kepada Hae-in, dia juga ada hadiah nih untuk Hae-in untuk dia periksa di kamarnya. Ketika dia balik ke kamar, ada hadiah baju yang diberikan sama ayahnya, walaupun sederhana, tapi ayahnya memberikan pesan kepada Hye-in bahwa dia percaya apapun yang Hye-in lakukan, dan dia terharu banget akan hal itu. Keesokan harinya Jinwook nih kayak maju banget, ya kan. Jadi dia ternyata mendatangin ibu kandungnya Jena, dan terlihat interaksi yang menarik antara ibunya Jena dan juga Jinwook. Hal itu membuat Jena kayak seneng banget karena kan dia sayang banget kepada ibunya, dan mulai disinilah Jena terlihat agak melunak kepada Jinwook, bahkan dia tersenyum kepada Jinwook. Nah, setelah itu mereka pergi untuk makan dan juga minum di kafe, dan disinilah Jena itu bertanya kepada Jinwook tentang keberadaan di mana si ibunya. Jinwook bilang ibunya sekarang lagi ada di Amerika dan menjalani hidup yang baik-baik aja. Lalu Jena juga meminta tolong kepada Jinwook untuk memberikannya akses ke rumah sakit karena dia kan pengen tahu tuh, dan juga membongkar rahasia si Gundik bahwa anak yang dikandung si Gundik itu bukan anak kandung dari ayahnya. So Jinwook bilang bakal ngebantu Jena apapun alasannya, dia nggak peduli karena dia hanya pengen ngebantu Jena aja. Semoga beneran tulus ya. Nah, sementara itu si Hae-in itu didatengin sama direktur sekolah mereka. Jadi dibilang sama dia kalau misalkan ingatan Hae-in ini udah balik, tolong kasih tahu dia terlebih dahulu. Padahal dia nggak tahu aja kalau ingatan si Gundik Luchinut ini itu udah kembali, bahkan dia sebenarnya nggak hilang ingatan sama sekali. Setelah itu Doun datang dan pamannya bilang sama dia untuk lebih hormat lain kali kalau misalkan mereka bertemu. Lalu Doun menemui Hae-in dan dia pengen meminta maaf atas kejadian kemarin, tapi Hae-in bilang bahwa dia udah nggak membutuhkan Doun lagi, jadi ya nggak ada gunanya, apalagi dia sekarang bukan anggota Diamond Six, so nggak ada hal lagi yang harus mereka bicarakan. By the way Doun, tolong sadar, kok kau bodoh kali jadi orang. So Hae-in memutuskan hubungannya dengan So Doun. Terus kan si Woo Jin itu masih aja tuh mengganggu dan menggoda cewek-cewek lain di sekolahnya, dan hal itu terlihat juga sama Min Yul Hee. Nah, karena dia cemburu buta, tapi dia nggak menyamperin mereka, dia langsung keluar dari sana dan bertemulah dia sama Jinwook. Terus Jinwook bilang sama si Yul Hee, kok bisa-bisanya Woo Jin itu menyanyiakan cewek secantik kau gitu kan. Oh, langsung baper lah si Yul Hee ini. Terus dia bilang sama Jinwook, mau nggak pergi sama aku ke suatu tempat?
Oke, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye.